Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang injektor mesin diesel konvensional. Nah, pada mesin diesel yang masih konvensional, injektor yang dipakai adalah injektor mekanik. Biasanya ada dua tipe injektor mekanik yang sering kita jumpai, yaitu yang model adjusting screw, ini sebelah kiri adjusting screw, dan yang sebelah kanan adalah adjusting washer atau adjusting seam. Nah, oke. Perbedaannya apa? Secara kasat mata ya dilihat ini. Di sini ada screw atau skrupnya. Nah, ini skrup penyetel, adjusting screw artinya skrup penyetel. Nah, ini ujung injektornya sebelah sini. Ini untuk mengeluarkan bahan bakar, menyemprotkan bahan bakarnya sebelah sini. Tuh. Kemudian kalau yang adjusting washer, dia menggunakan washer atau sim penyetel. Simnya ada di dalam, tidak kelihatan. Ujungnya yang mengeluarkan bahan bakar adalah yang sini. Gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita next dulu aja ya. Next. Oke. Nah, di sini ada konstruksi untuk injektor mekanik tipe adjusting washer. Ini adjusting washer nomor 1 ini adalah retaining nut. Retaining nut. Kemudian nomor 2 ini adalah nozzle body. Kemudian nomor 3 yang warna ungu ini adalah nozzle needle atau jarum nozzle biasanya. Kurang banyak yang menyebut jarum nozzle. Kemudian yang nomor 4 ini yang warna hijau adalah piston piece. Kemudian yang nomor 5 warna kuning ini adalah pressure pin. Kemudian ini warna biru ini adalah pressure spring ya, atau bekas penekannya. Kemudian yang merah ini adalah adjusting washer-nya atau adjusting seam-nya. Ini washer penyetannya, sim penyetannya ini. Kemudian yang nomor 8 ini warna abu-abu muda ini adalah nozzle holder. Kemudian yang nomor 9 ini washer ya, ring lah istilahnya ring. Ini untuk rapat antara ini nomor 10 overflow pipe dan ini nozzle holdernya supaya bahan bakarnya tidak bocor. Nah, kemudian nomor 11 ini adalah nut itu mur ya, untuk menekan ini overflow pipe-nya supaya dia dapat menekan dengan kencang dan rapat. Itu ya. Oke, ini tadi konstruksinya untuk yang adjusting washer. Kemudian lanjut. Kemudian ini yang tipe adjusting screw atau dengan skrup penyetel. Nah, nomor 1 ini namanya sama ya, retaining nut. Kemudian nomor 2 ini adalah nozzle body sama. Ini yang ungu nomor 3 juga nozzle needle, jarum nozzle-nya ini. Kemudian yang nomor 4 ini adalah nozzle holder ini. Kemudian yang nomor 5 ini warnanya hijau adalah piston piece. Nah, di sini piston piece-nya panjang ya. Ini panjang. Kemudian nomor 6 ini adalah overflow pipe. Ini di sini overflow pipe-nya. Kemudian nomor 7 ini pressure spring ya. Di sini pressure spring-nya. Kemudian nomor 8 ini pressure pin. Kemudian nomor 10 adalah cap nut. Jadi ini mur penutup ya, bagian atas ini. Kemudian nomor 11 ini adjusting screw-nya
yang warna merah ini di atas ini bisa diputar-putar. Nah, kemudian yang nomor 12 ini adalah mur atau nutnya, mur pengunci dari adjusting screw-nya. Nah, ini bisa diputar-putar menggunakan obeng. Ya. Nah, komponen injektor yang paling penting adalah ini, nomor 2 dan nomor 3 ini, nozzle body dan nozzle needle. Ini kalau misal nanti sudah aus, ini bisa diganti sepasang ini gantinya. Jadi tidak harus semuanya ini diganti. Tuh. Dan ini komponennya juga sangat presisi ya. Ketelitiannya 0,001 mm tingkat presisinya. Itu ya. Oke. Lanjut. Kemudian untuk cara kerja injektornya. Ini di sini saya akan menjelaskan yang cara kerja injektor yang model atau tipe adjusting washer ya. Adjusting washer. Pada prinsipnya sama antara adjusting washer dengan adjusting screw. Jadi dengan penjelasan yang adjusting washer ini sudah mewakili ya untuk cara kerja yang model adjusting screw. Ya. Nah, yang pertama adalah ini sebelum penginjeksian. Jadi di sini kan sudah ada bahan bakarnya ya. Di sini stand B ya, bahan bakarnya stand B di sini. Tapi di sini masih belum bertekanan bahan bakarnya. Ya karena di sana di pompa injeksinya dia belum memberikan tekanan. Sehingga di sini di fuel pack-nya ini, saluran bahan bakar yang di dalam injektor ini, dia bahan bakarnya belum mampu untuk menekan ini proses springnya, ya. Sehingga dia belum menyemprotkan bahan bakar. Nah, dia masih terkumpul di sini. Nah, kemudian di sini saat penginjeksian, itu berarti pompa injeksinya sudah memberikan tekanan atau plunger atau plungernya itu sudah menekan bahan bakar sehingga bahan bakarnya ini yang masuk ke injektor bahan bakar yang bertekanan tinggi ya, bisa mencapai 200 kg per cm persegi. Nah, ini ya. Nah, di sini sudah tekanannya sudah tinggi sehingga mampu untuk menekan nih bekas penekannya. Nah, sehingga nozzle needle-nya akan bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atas, saluran yang ada di ini, fill point-nya ini yang untuk menyemprotkan bahan bakarnya akan terbuka. Sehingga bahan bakar akan disemprotkan ke ruang luar sini. Ya. Nah, kemudian pada saat pompa injeksinya sudah tidak memberikan tekanan, nah, maka di situ adalah akhir penginjeksian. Ya. Nah, di sini tetap ada bahan bakar ya, ini di sini tetap ada bahan bakar, tapi tidak bertekanan. Nah, tidak bertekanan sehingga mengakibatkan pressure spring-nya ini akan kembali memegas dan mengembalikan posisi nozzle needle ke posisi semula. Dia akan kembali, sehingga akan menutup salurannya, sehingga penginjeksian berakhir. Nah, di sini ya, walaupun ini komponen nozzle needle dan nozzle body-nya ini sangat presisi, tetapi di sini tetap ada celah. Celah untuk apa? Untuk bahan bakar di sini dapat melumasi komponen-komponen di dalam injektor, termasuk komponen yang penting ini, sepasang ini, nozzle needle dan nozzle body, sehingga dia tetap awet ya karena dilumasi. Nah, bahan bakar yang tadi melumasi di sini, dia akan ke atas juga melumasi bagian komponen injektor yang lain di sini. Kemudian dia akan yang bahan bakar yang untuk melumasi ini karena tidak diinjeksikan, dia akan
kembalikan lagi ke tangki melalui overflow pipe sini. Kembalikan. Tuh, ya, mudah ya. Saya kira cukup jelas ya ini. Oke, lanjut. Oke, sekarang tekanan penginjeksian dan bentuk semprotan. Ya. Apa hubungan antara tekanan penginjeksian dan bentuk semprotan bahan bakar? Jadi kalau pabrik pembuat mesin itu sudah mempunyai standarnya ya. Jadi tekanan penginjeksian itu ada standarnya untuk mesin yang dibuat dari pabrik itu. Ya. Nah, mereka sudah membuat penelitian bahwa tekanan penginjeksian yang sesuai itu sudah mereka cari, sudah mereka tetapkan. Tekanannya di mana di titik ini yang paling sesuai. Sebagai contoh, kadang ada di buku manual itu yang tekanan spesifikasi penginjeksiannya itu sebesar 150 kg per cm persegi. Itu tekanan spesifikasi. Tekanan penginjeksian ya. Sini. Nah, bagaimana tekanan penginjeksian itu berpengaruh terhadap bentuk semprotannya? Nah, di sini, bila tekanan penginjeksiannya itu semakin tinggi, maka droplet atau butiran bahan bakar yang disemprotkan akan semakin kecil. Nah, bisa lembut, bisa halus. Sehingga di sini atomisasinya bagus, gitu ya. Jadi bahan bakarnya jadi mudah terbakar. Kalau dropletnya itu semakin lembut, semakin halus, semakin kecil. Juga kalau tekanannya semakin tinggi, penetrasi jarak semprot bahan bakarnya akan semakin jauh sehingga menjangkau seluruh ruang bakar ya. Di dalam ruang bakar itu jangkauannya bagus sehingga menjangkau ke seluruh area ruang bakar. Kemudian untuk kuantitas atau jumlah bahan bakar yang diinjeksikan justru akan semakin sedikit bila tekanan penginjeksiannya semakin tinggi. Kenapa? Nah, ya bisa dilihat di sini juga ya, di grafik ini juga. Karena ilustrasinya seperti ini. Semakin tinggi tekanannya maka bahan bakar yang disemprotkan butirannya akan semakin halus dan dia justru akan semakin sedikit ya yang keluar. Tuh. Kemudian untuk saat penginjeksian atau injection timingnya justru akan semakin mundur kalau tekanan penginjeksiannya semakin tinggi. Kenapa kok bisa semakin mundur? Karena untuk mencapai tekanan yang tinggi, langkah plunger atau plunger-nya di pompa injeksi itu akan semakin panjang. Sehingga saat penginjeksian atau injection timing-nya akan lebih mundur. Itu ya. Mulai penginjeksiannya itu akan lebih mundur atau telat. Nah, bagaimana kalau tekanan penginjeksiannya semakin rendah? Nah, kalau tekanan penginjeksiannya semakin rendah, droplet atau butiran bahan bakarnya akan semakin besar seperti gambar ini. Jadi jelek ya. Dia tidak mudah terbakar. Kemudian untuk penetrasi atau jarak semprot bahan bakarnya, kalau tekanan penginjeksiannya rendah, dia akan semakin dekat, sehingga tidak dapat menjangkau ke seluruh bagian ruang bakar. Kemudian untuk jumlah bahan bakar yang diinjeksikannya akan semakin banyak, justru akan semakin banyak. Kenapa ya? Karena kan dia tidak disemprotkannya tidak halus gitu ya, sehingga dia seperti gelodok seperti itu, beledek lah bahasanya bahan bakarnya, sehingga ini malah justru boros. Kemudian injection timingnya dia akan semakin maju. Kenapa kok bisa semakin maju? Karena plungernya yang ada di pompa injeksi untuk menghasilkan tekanannya kan tidak terlalu tinggi sehingga langkahnya akan semakin pendek. Sehingga dia akan timing
penginjeksiannya atau saat penginjeksiannya akan lebih awal, gitu ya, semakin maju. Tuh, lanjut. Nah, untuk prinsip penyetelan tekanan penginjeksian itu seperti ini. Ini yang model adjusting washer ya. Nah, apa bedanya injektor A dengan injektor B? Injektor A ini adjusting washernya atau simnya dia tipis. Kalau simnya tipis, maka pressure springnya ini dia akan panjang, merenggang, sehingga panjang. Kalau panjang, dia akan lebih lunak, soft istilahnya, springnya atau pegasnya itu menjadi soft, lembut, lebih lunak. Nah, sehingga tekanan penginjeksiannya akan menjadi lebih rendah. Itu ya, gampang. Nah, kalau yang ini, injektor B ini, sim penyetelnya atau adjusting washernya itu tebal. Sehingga kalau dibandingkan dengan injektor A, dia akan menekan pressure springnya. Sehingga pressure springnya ini panjangnya akan lebih pendek daripada injektor A. Ya. Kalau dia lebih ketekan, maka pegasnya ini akan semakin keras. Semakin keras sehingga mengakibatkan tekanan penginjeksiannya akan lebih tinggi. Itu ya. Mudah sekali ya. Gampang lah. Oke. Nah, ini untuk yang adjusting screw sama ya. Prinsipnya sama seperti yang tadi. Bedanya dia menekannya tidak menggunakan tebal sim yang bervariasi, tapi dia cukup dengan memutar ini ya, adjusting screw-nya atau skrunya ini bisa diputar. Kalau diputar ke kanan, dia kan semakin masuk, dia akan semakin menekan bekas penekannya. Kalau diputar ke kiri, dia akan menonjol keluar sehingga dia semakin mengurangi tekanan bekas penekan. Itu ya. Tuh. Nah, kalau semakin tertekan ya berarti semakin keras. Tekanan penginjeksiannya semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin ini tidak ditekan, meregangnya akan semakin panjang ini pegasnya sehingga semakin lunak. Semakin lunak, tekanan penginjeksiannya akan semakin rendah. Tuh, mudah sekali ya untuk mempelajari injektor mekanik ini. Saya kira cukup sekian dulu pembahasan tentang injektor mesin diesel yang konvensional ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau mau bertanya bisa di kolom komentar atau hubungi langsung saya. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga